semakin habis, semakin berkurang daripada jumlah orang-orang yang alim. Pertanyaannya, ini fenomena apa? Jangan dianggap ini adalah fenomena yang biasa. Ini fenomena yang cukup luar biasa, sehingga perlu diantara kita sebagai orang awam untuk menjaga para ulama kita, karena di tangan ulama lah umat Islam akan memiliki penerang-penerang yang sifatnya qalbu rohani, yang akan menjaga ketauhidannya, yang akan menjaga sikap dan akhlaknya, sehingga bisa tetap di jalan Allah. Maka sekali lagi pesan saya, jaga para ulama di sekitar kita. Dan kepada para tokoh-tokoh agama terutama dan juga tokoh masyarakat, tingkatkan kewaspadaan dengan banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan baik yang sifatnya rohani maupun persiapan yang bersifat jasmani, sehingga apapun yang terjadi tetap dalam keadaan kondisi siap siaga dan tetap istiqomah dalam ibadah. Dan ini adalah satu hal yang mutlak kita lakukan saat ini. Yang sekalian dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang kaitannya berkenaan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang bisa dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh, dan juga dapat dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai panutan, karena baik dari sisi jasmani
Iktibar yang bisa kita ambil pertama apa? Cincin yang diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya cincin yang dipakai oleh laki-laki bukan cincin yang terbuat dari emas. Pertama. Terus yang kedua, cincin yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW itu mempunyai fungsi yang cukup banyak. Di antaranya di samping sebagai keindahan,
jangan menjadikan syirik daripada benda-benda yang menempel pada diri kita. Memakai apa namanya, cincin yang katanya cincin punya kekuatan, memakai kalung yang memiliki kekuatan. Tapi jangan juga gampang menuduh, Pak. Jangan ikut-ikutan orang yang mudah menuduh. Wah, itu ada orang suka pakai cincin, syirik ini. Udah pakai cincin kok syirik? Kalau di pakai cincin syirik alasannya menuhankan cincin, belum tentu. Yang mungkin lebih syirik lagi orang bawa golok kemana-mana, bawa bedil, bawa senapan, itu lebih syirik karena dia mengandalkan kekuatan goloknya, kekuatan bedilnya. Bahkan mungkin orang yang tidak membawa apa-apa, cuma membawa dalam dirinya itu membawa dompet isinya ATM, itu juga dompet yang isinya ATM itu bisa menjadikan syirik. Kenapa? Tenang, punya duit apa-apa beres. Jadi yang dia tuhankan akhirnya siapa? Duitnya. Jadi duit bisa menjadikan syirik. Terus orang punya jabatan, dengan jabatannya asramanya beres, jabatannya menjadikan dia syirik. Nah, kalau berbicara masalah syirik, jangan hanya bicara demikian ruang lingkupnya sempit, hanya membahas masalah orang pakai cincin. Enggak bisa dikurangkan begitu. وعن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai daripada cincin yang terbuat dari perak. Jadi silakan kalau pakai cincin dari perak, dikasih mata batu atau apa. Waja'ala fassahu mimma yaliqafahu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan segel cincinnya apa yang mengikuti daripada telapak tangannya sesuai. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di cincinnya itu ada ukiran yang menonjol, yang di dalamnya itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Nah, ada nahinya, wa naha ayyam usyata hadim alaih, dan dilarang atas orang dilarang bagi seorang orang tertentu, salah satu orang itu membuat stempel yang serupa bertuliskan daripada Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita mau bikin cincin, ya cincin biasa saja, nggak usah ikut-ikutan. Cincinnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah, cukuplah. Apalagi dengan dan ini ditulis cincinnya Allah, tulisan Allah, kemudian dibawa ke kamar mandi, pada akhirnya ada pada tempat yang najis, itu malah jadi haram. Jangan. Dan hati-hati bagi bapak-bapak yang mungkin di dompetnya punya tulisan-tulisan Arab, juga hati-hati, jangan mudah membawa ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat yang najis. Yang penting itu di dalam hatinya saja. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayyiba fi bi'ri hadis. Dan cincin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertuliskan daripada Muhammad Rasulullah itu adalah cincin yang jatuh daripada di dalam sumur, daripada sumur Aris, bi'ri Aris. Siapa yang namanya Mu'ayyib itu adalah wa min ahli Badar, wa kana yaqtimal Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam wa khulafa'il badihi. Jadi cincin yang bertuliskan ada segel tulisan Muhammad Rasulullah itu adalah cincin yang pertama dipakai oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cincin itu juga dipakai oleh para sahabatnya. Di antaranya adalah oleh sahabat Abu Bakar, kemudian oleh sahabat Umar, dan pada periode cincin itu dipakai oleh sahabat Utsman, itu jatuh di dalam sumur namanya Bi'ri Aris. Dan ini menjadi pertanda. Imam Bajuri bahkan mengatakan bahwasanya jatuhnya cincin bersegelkan tulisan Muhammadur Rasulullah adalah isyaratun illa anna amral khilafati kana manutan bihi faqad tawasalat al-fitan. Terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa di dalam Islam
dipakai oleh sahabat Abu Bakar sebagai penerusnya, sebagai stempel. Kemudian fi yadi Umar, di tangannya Umar, summa kana fi yadi Utsman. Kemudian sudah dipakai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hatta waqa'a fi bir alis, sehingga cincin itu jatuh. Sehingga cincin itu jatuh di dalam sumur yang namanya adalah bir alis. Padahal cincin itu adalah naksyuhu, yang ada ukiran
Jadi apa yang ada di cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa yang ada pada khotam Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman. Dari apa? Minal asrar, dari rahasia-rahasia. Jadi sebenarnya cincinnya Nabi Muhammad SAW itu kalau sekarang masih ada pasti berrebutan. Buat apa? Jimat tadi ya. Jangankan cincinnya, rambutnya, sendalnya, apanya diburu sekarang oleh para kolektor. Bukan hanya kolektor, para ulama-ulama yang mencintai Nabi itu juga berusaha memperoleh daripada bagaimana bisa mendapatkan yang merupakan benda-benda yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di situ ada asrar, ada rahasia-rahasia. Jangankan Rasulullah, ulama-ulama saja bekas-bekasnya itu ada asrarnya. Lianna khatam Sulaiman lamma fuqida dhahaba mulkuhu. Dikarenakan ketika khatam Nabi Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman itu lamma fuqida dhahaba mulkuhu, ketika cincin Nabi Sulaiman ini disimpan, ditiadakan, tiada, maka hilang daripada kerajaannya. Jadi memiliki kekuatan, simbol kekuatan daripada mulku Sulaiman itu ada pada cincinnya. Luar biasa. Itu cincin-cincinnya kalau bahasa sekarang itu adalah cincin-cincin yang bertuah. Cincin-cincin yang bertuah. Tapi ingat Pak, sekarang banyak tipuan Pak. Saya punya seorang teman, itu teman saya bilang orang biasa, datang ke rumah ngobrol sampai hampir seminggu. Itu beliau punya satu keunikan. Beliau itu kalau suka wirid, itu tahu yang namanya benda-benda itu datang. Apa itu bentuknya cincin, apa itu bentuknya barang-barang pusaka, sampai dikoleksi ini. Padahal niatnya tadinya tidak begitu, apalagi kalau diniati. Nah, ada orang-orang yang begitu, ada. Itu saya juga nggak tahu bisa begitu. Dan bukti realnya ada, bendanya masih ada. Apa itu dapat batu, apa itu dapat
Dua, mati pikirannya. Yang dikhawatirkan mati imannya. Tetap berangkat ke masjid kalau sehat. Tetapi yang tidak sehat tahu diri jangan ke masjid. Kalau ada orang sakit nekat ke masjid, mending sama DKM-nya dikirim aja Pak, disuruh pulang bawain apa namanya itu, ya bawain ambulan lah bawa ke rumah sakit begitu. Jadi masya Allah gak ada ceritanya. Nah bahaya. Karena apa? Bahkan ada ulama mengatakan janganlah umat Islam dengan masjid itu ibarat ikan dengan air. Ikan dengan air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, mati ikannya lama-lama. Dan itu tujuannya. Lama-lama tidak ada lagi siraman rohani, tidak ada dekat dengan ulama, tidak ada lagi doa bersama. Kita masih bersyukur kepada Allah. Hari ini pemimpin kita di Kota Bekasi ini muji, nggak apa-apa, ini bagus ini. Kenapa? Menyarankan, keraskan suara-suara di masjid-masjid, di musola-musola, kumandangkan dzikir, baca qunut nazilah, baca rotib, baca subhanallah. Ini kesempatan. Bahkan tadi malam alhamdulillah saya juga ikut merampaikan dengan mengadakan istighosah virtual Pak. Maka tolong ustaz-ustaz yang di sini yang punya jamaah nggak bisa jamaahnya nggak mau kumpul, dimaksimalkan ustaz-ustaz itu. Mamanya pengajian ibu-ibu udah setahun libur, hidupin lagi dengan virtual nggak apa-apa. Yang penting ada energi positif yang kemudian energi positif itu akan mempengaruhi daripada energi negatif yang sekarang luar biasa sedang berkembang di sekitar kita. Manfaatkan. Kalau mereka mendengar, mereka dengan apa namanya, dengan media sosial menanyakan hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang bersikap baik, maka gunakan media sosial itu juga untuk sesuatu yang baik. Terakhir, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wa Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla salat nasiha Fatimah. Diceritakan dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam tempat resek, tempat buang hajat, Rasulullah mencopot daripada cincinnya. Iktibar yang kita ambil adalah ketika kita memakai sesuatu, lebih-lebih sesuatu itu ada tulisannya Allah, ada tulisannya Rasulullah, ada kalimat-kalimat Al-Quran, maka kita diwajibkan untuk tidak membawa ke tempat-tempat yang najis. Juga di sini bahwasanya sekali lagi mengingatkan kepada kita, sekali lagi apabila ingin memakai cincin silakan pakai cincin, tapi cincin yang dibenarkan, bukan cincin yang diharamkan